Pasti ada petunjuk siswanya, ada uraian contoh, lembar kerja, evaluasi, kunci jawaban, dan disertai pegangan untuk guru atau tutor. Hanya di situ. Lembar siswanya ada kuncinya. Mengapa ada kuncinya, Bapak Ibu? Itu siapa? Untuk yang menggunakan. Iya, untuk siswanya biar nyocokin. Ya, nyocokin sendiri, gitu ya. Yang tidak kalah penting, kunci itu nanti di petunjuknya jawabnya apa? Jangan membuka kunci itu sebelum kalian mencobanya. Ini menjadi kunci. Jangan dibalik. Kuncinya apa? Bukan kuncinya belum. Iya. Ini yang perlu nanti penekanan. Okay? Nah, diktat. Kalau Bapak Ibu ingin membuat diktat, usahakan ini sistematikanya menggunakan 4 saja, ya, seperti ini. Seperti buku ringkasan materi, Bapak Ibu ya. Nah, oke, Pak Setia sudah diterima ya, Pak Setia ya. Matur nuwun, Bu, sudah. Nanti monggo bisa di. Nah, pasti ada data isi, ada tujuan diktat, ada judul bab, ada topik, penjelasan, uraian. Saya paling sering membuat diktat waktu saya mengajar, Bapak Ibu, karena ini melengkapi dari kekurangan yang ada di buku-buku paket. Dan sebagai guru kita bisa bereksplorasi, menyampaikan ide gagasan kita dengan diktat itu, ya. Walaupun zaman saya akhir-akhir 90 itu baru mulai ada ini ya, ada komputer. Dulu kan masih pakai mesin ketik itu. Saya pangkat akhirnya tak kalau baca tak ketik itu. Saya salah ya di lah pokoknya dulu zaman dulu itu. Oke. Nilainya tergantung pengesahannya, pengantarnya dari siapa. Kalau hanya dari kepala sekolah, nilainya berapa Bapak Ibu? 0,5. Tapi kalau sampai kabupaten kota, nilainya berapa? 1. Nah, tetapi untuk yang golongan 3 ke atas, hanya boleh berapa Bapak Ibu? 3. Baca di buku 4. Di kotak itu ada tuh ya? Ya. Nah, itu di situ juga karya inovator. Karena ini sebuah karya masih harus ada daftar pustaka. Halamannya sih nggak ada ketentuan, tapi kewajaran saja, ya. Nah, bukti fisiknya ini. Kalau disahkan tadi oleh kepala sekolah, ya berarti siapa Bapak Ibu? Hanya 0,5. Kalau ada pengesahan dari kepala dinas pendidikan kabupaten kota, tingkat kota, kalau provinsi ya tingkat provinsi. Nilainya 1,5. Monggo ini nanti jadi bahan pertimbangan. Gampang kalau ilmu mapel kita kan biasanya tinggal mengikuti yang buku-buku kita rangkum tuh Bapak Ibu. Nah, terus masukkan sebagai daftar pustakanya kan kita tidak salah karena kita memang mengambil dari mereka. Paling biasanya kita parafrasekan, kita ubah kalimat-kalimatnya sesuai dengan bahasa kita. Terus soalnya ya kita edit ongkoni. Itu Bapak Ibu ya. Pola kali jika diketahui ABC, tapi kita mau diketahui BDC. Nah, nggak apa-apa, coba itu. Terus kalau ada soal-soal yang kiranya kita butuhkan, apalagi ini musim AKM, kita bisa leluasa berkreasi ya Bapak Ibu. Jadilah guru galau nek pulang jadi kuwi wae Bapak Ibu. 4 tahun bukunya kuwi wae, materinya ringkasannya itu saja, soalnya nanti muridnya saat adik-adiknya apa. Saya punya soalnya Bapak Ibu, di guru fisika saya itu kalau yang punya kakak kelas bijinya 100 KB.
Karena mereka hanya menyalin ulangan kakaknya sendiri. Persis apa ngomongnya. Tapi ya kode persis itu. Kalau saya kerja pasti diadakan persis sama, pasti ada improvisasinya, tambahan-tambahan apa. Kalau setiap tahun sama, kasihan ya. Kebutuhan mereka sudah bertambah, ada hal baru bisa kita tambahkan. Begitu. Ya, baik. Kalau sudah, monggo Bapak Ibu sekarang individu dulu saja. Boleh dalam bentuk tabel atau deskripsi, silakan di selembar kertas atau di buku Bapak Ibu. Bapak Ibu menulis sendiri, berjanji pada diri sendiri, minimal nulis apa Bapak Ibu, nama, pangkat, ya, kebutuhan publikasi dan karya inovasinya. Satu lagi ini bukan PD ya, bukan PIKI saja tapi PD PIKI ya. Tapi karena sekarang kita sedang publikasinya PIKI ya guys, PIKI aja, PD-nya lupakan, nanti ditulis di lainnya ya. PIKI saja, rencana publikasinya apa, rencana KI-nya jika perlu apa, kapan akan Bapak Ibu lakukan, ya, usahakan sesuai dengan target angka kreditnya. Itu dulu, monggo, 10 menit. Ya. Menunya ada di buku 4 itu, sudah komplit, ada semuanya. Iki piye? Cari pasangan apa dewe-dewe? Sendiri. Berjanji pada diri sendiri ya. Orang pakai 4D ya? 3D dan 4D itu menang apa bisa 4D? Itu karena berarti pengen papat loro. Ya loro papat. Papat apa? Ini loh, PTK tidak? Oh,
PI, KI, kalau yang PI ya. Aku kira mau 0,5 kan? Aku 0,5 kan? Buku pertukaran guru masuk PI apa KI? Buku guru masuk PI apa KI? Buku guru masuk PI? KI? Kebun guru PI ya? Ya PI ya. Apa? PI. Apa Pak? Dilihat nih. Aplikasi ilmiah halaman 21. Aplikasi ilmiah. Berarti nak kene kabeh iki. Berarti kayak kabeh iki. Ini apa? PI 1 presentasi mengenai ilmiah. 3 Karya fokus ilmiah populer kan loro. Pak 3G. 3G apa sebutnya Kak? 3G keempat apa? 3G keempat. Ah, betul lah.
Ikutin sih mau berapa? pelajaran yang dicetak SDM mau pelajaran yang kita ngerti luar biasa satu tiga pas
ini contoh rencananya. Siapa yang mau mempresentasikan contoh rencana kerja untuk satu kepangkatannya? Monggo, yang sudah boleh. Pak Bos, boleh cerita Pak? Monggo ceritakan yang tadi Pak Bos. Monggo Pak Bos. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Mimin. Ini juga gara-gara Pak tadi nyebut-nyebut nama saya terus problem viral. Kemudian mau masuk juga. Padahal saya sudah disediakan. Saya pengen maju. Jadi saya sedikit mau berbagi tentang rencana atau program PKB saya khususnya untuk memenuhi rencana publikasi ilmiah atau karya inovatif. Pada kesempatan ini khusus di rencana publikasi ilmiahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini saya ada di posisi 4A. Jadi saya harus merencanakan untuk bisa naik jenjang ke 4B. Kebutuhan saya untuk publikasi ilmiah garis miring karya inovatif adalah 12 angka kredit. Adapun dalam masa penilaian ini saya membuat program yang pertama membuat 2 buah diktat. Satu diktat nilainya 0,5. Jadi dari diktat saya merencanakan dapat 1 angka kredit. Kemudian saya juga berencana, tidak berencana sebenarnya, sudah membuat, saya membuat buku bidang pendidikan ber-ISBN. Tadi diktat sudah dinilaikan dan alhamdulillah sesuai ekspektasi nilainya. Kemudian buku bidang pendidikan ber-ISBN angka kreditnya 4,0. Alhamdulillah sudah ternilai sesuai dengan ekspektasi. Tahun ini sebetulnya saya merencanakan 2020 itu membuat karya ilmiah hasil penelitian, katakanlah PTK. Saya sudah merencanakan mau pengambilan data, ternyata pandemi nggak bisa. Tadi sudah saya sampaikan Bu Mimin di awal itu, sehingga harus berhenti. Kebetulan karya ilmiah yang saya ingin buat itu saya rencanakan bukan PTK Bapak Ibu. Maaf karena ada semacam ya ingin sesuatu yang lain. Terus tahu dari PTK, saya ingin membuat yang bukan PTK. Yang saya rencanakan itu kemarin ingin membuat penelitian bidang pendidikan khususnya penelitian R&D, Research and Development. Saya mengembangkan model pembelajaran, kemudian ingin saya uji cobakan ke kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ternyata pandemi, akhirnya saya tunda dan ini saya programkan di tahun 2021. Selanjutnya dari karya ilmiah tadi saya berencana membuat artikel
menjadikan karya ilmiah itu menjadi artikel hasil penelitian dan saya jurnalkan di jurnal tingkat kabupaten. Nilainya 1,0. Berarti ini masih ada kekurangan 2 kredit. Rencana saya membuat buku pedoman guru dan 1 lagi diktat. Gitu. Jadi 3 diktat boleh sudah maksimal. Ya. Kalau gawe diktatnya sejenis sama, apa nggak boleh ya. Akhirnya saya membuat rencananya ingin membuat buku pedoman guru. Demikian. Ini adalah rencana PKB saya khususnya publikasi ilmiah. Mudah-mudahan mohon doa dan dukungan dari teman-teman semua supaya PKB saya dan teman-teman juga semuanya bisa lancar sehingga bisa naik jenjang sesuai dengan waktu yang sudah kita programkan. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya buat tingkat kaki ya, tapi dari buku keren terus. Dari 4A sudah ada yang mewakili. Dari 3B, monggo yang ada mewakili sinten. Pak siapa? Pak Ulfa, monggo Pak Ulfa, cerita Pak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Kiai Suara dari KPLD, Bapak Ibu Guru yang saya hormati juga. Saya akan ya tadi seperti yang dikatakan teman kita berencana. Kebetulan saya kemarin agak telat naik pangkat guru. Ya, waktu kemarin bisa 3D. Untuk ke-4A untuk 8 KI atau KI. Ya, rencana saya untuk tahun 2021 ini membuat buku pedoman guru. Kebetulan saya kemarin sudah bingung. Saya mau renovasi lagi. Kemudian yang kedua, publikasi ilmiah di surat kabar, dan kemarin saya juga bisa membuat untuk kenaikan pangkat 1,5. Sama saya buat lagi. Untuk tahun berikutnya, insya Allah membuat TTK karena belum pernah sama sekali, masih kosong dan ditinggalkan. Jurnal provinsi nilainya 2, berarti total nilainya 9. Iya. Bersuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfa luar biasa, Bapak kajiannya buku pedoman guru ya Pak, upgrade ya Pak, ya Pak. Memang buku itu kan akan begitu terus, nggak akan berubah, yang berubah kan isinya. Berbeda, tapi Bapak tahun 2021 mau membuat buku pedoman guru. Berarti di SKP masuk buku pedoman guru, kemudian di buku pedoman guru juga isinya membuat buku pedoman guru. Begitu urutannya. Kajian tahun ini diisikan sesuai dengan di SKP, kemudian masuk di buku pedoman guru. Karena akan disandingkan SKP-nya Bapak Ibu seperti apa, isi buku pedoman gurunya mencerminkan nggak dari SKP tahun itu. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar sukses ya Pak, bisa ke 4A. Yuk dari 3C, ibu-ibu sekarang. Cinta 3C yang mau maju. Yuk 3C. Ibu-ibu nggak ada 3C nih? Nggak ngaku, Bu.
Ya, mau cerita mau apa tahun 4 tahun ke depan mau apa? Catur pernah 3C. Tidak ada 3C, ibu, 3B. 3B ibu. Apa bu? Ya. Ya. 3B ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin dari SMP Negeri 2 Keleng. Sebenarnya saya itu sama dengan Pak Kus, Bu. Cuma beda karakter. Pak Kus seni rupa, saya juga seni rupa. Kalau Pak Kus itu rajin, tapi saya rajin dalam apa ya? Dalam merencanakan saja. Nah, Pak Kus dari Pak A ke Pak B saya sudah hampir 7 tahun itu 3C. Masih merencanakan terus gitu. Separuh jalan terus. Ya, istiqomah di 3C. Jadi untuk publikasi ilmiah dari 3C ke 3D itu belum 6 ya. 6. Rencana saya dan ini rencana Mamet. Untuk tahun 2020 ini kan terkendala pandemi. Sebenarnya kemarin sudah membuat PTK, tapi belum sampai ending. Kemudian ada pandemi ini, gagal lagi. Temenan teh. Nah, saya serius nih Pak, serius. Saya ini pengen karena SMP saya itu agak unik, beda dengan SMP yang lainnya. Kami itu ada di pegunungan, terus jalurnya itu jalur mati. Terus kalah dengan SMP-nya Pak Yet itu. Pak Yet itu SMP 1 itu besar sekali, itu saya itu hanya 1/8-nya mungkin muridnya. Kemudian anaknya juga tipenya unik-unik, jadi saya justru tertarik membuat best practice. Rencananya tahun 2021 ya. Berarti 2 bulan lagi. Kalau mundur berarti jadi 2022. Semoga terlaksana. Kemudian yang kedua, saya ingin membuat PTK karena saya membayangkan beberapa tahun berikutnya kan semoga pandemi ini sudah berakhir. Kemudian saya ingin membuat PTK yang semoga saja juga selesai, tidak seperti sebelumnya yang nilainya 4 jadi 2 tambah 4 6. Nah, itulah rencana saya dan semoga dapat terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bu Titin, teman-teman saya yang hebat, dalam merencanakan jangan dipas bandrol. Kenapa? Kalau nanti dinilai PAK-nya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, masih punya serep. Ya, contohnya Bu Titin tadi kan buat apa Bu? Best practice sama PTK, lorong BPAK 6. Tambah, Ibu kan apa? Sebenarnya seperti apa? Nah, apa yang disebut karya apa? Karya yang itu apa? Fenomena, karyanya karya apa? Nah, gambar lukisan. Itu punya lukisan. Oh, gambar desain ya Bu. Gambar komik dan bisa. Ya udah. Berarti itu maksudnya apa? Belum ada ibu diwadahinya. Desain itu enggak. Nah, ketika pengakuannya belum ada. Itu bisa buat puisi. Oh iya. Oke, saya sekarang tepuk tangan untuk Halo.
ini ya, SKT jangan mepet bandrol, beri spelling, ya. Untuk apa? Kalau kita kan masih 4 tahun, 3 tahun yang akan datang kan cukup waktu itu. Kalau direncanakan dengan dari awal kan baik. Cuma kalau nanti pas hari dinilai oleh TPAK kok meleset tidak dinilai sesuai harapan kan masih punya syarat 10% lah syaratnya itu. Sehingga kalau nanti dinilai kita insya Allah punya syarat. Kalau dinilai semuanya kan alhamdulillah jadi tabungan kan tidak hangus. Cuma tahun depan nggak boleh dipakai lagi, dinolkan lagi. Tapi kan lumayan punya tabungan. Saya ngajar nilai apa enggak ya? Bapak Ibu punya bisa buat puising ya? Bisa. Bisa puisi-puisi ini ya? Kita, aku padamu. Temanya kita, tema lingkungan, tema pendidikan, tema corona. Kalau jenengan bisa 20 puisi dibukukan beri SBN, jadilah nilainya berapa? 2. Kalau 40 puisi nilainya 4, lumayan. Jadi targetnya apa? PSBN mesti Dirgasuki mau bio. Pasti penerbit akan minta dan tolong penerbit sekalian untuk distribusi. Halo. Tolong puisinya tadi didistribusikan. Kalau memang sebagai syukuran memotivasi temannya, ambil dibagi teman-teman dekatnya. Tiga dia anak-anaknya, kan memotivasi. Tapi kita secara nasional kalau dicek, oh penerbitnya memang sudah tingkat nasional. Kita enggak lihat nasionalnya atau tidaknya, hanya ISBN dan jumlah puisinya. Nah, iya Bapak Ibu. Siap. Itu benar. Saya ragat tuh. Satu itu. Bapak Ibu di karya inovasi tadi kan Pak Surya ya. Saya punya rangkuman karya inovasi. Nanti tak kirim ke Pak Surya. Sudah lagi tak kirim ke Pak Surya. Satu itu. Kalau tadi 3C ya, 3B ya Bu. Titik. 3C. Sebetulnya kan berapa? 6. Kalau Ibu punya puisi yang misalnya 20 puisi kan 2. Punya PTK 1. Satu lagi tadi best practice. Oh lu nggak apa-apa, presentation best practice tidak dinilai kan ada puisi. Kalau semua dinilai kan nilai kita juga nambah. Walaupun besok dinolkan lagi. Alat peraga itu boleh buat baru atau modifikasi. Tapi yang dipentingkan juga laporannya. Laporan penyusunan alat peraga tadi. Ya, bukan hanya jadi alat peraga, tapi laporannya harus benar. Seperti apa laporannya ada di buku 4 dan buku 5. Nanti insya Allah saya kirim Pak Setia asal di rumah tak carikan untuk sekalian inovasi ya. Walaupun saya kerjanya hanya publikasi, tapi tak aturin juga karya inovasi. Boleh ya Mas Setia saya kirim ya. Bu. Saya kirimkan yang saya punya. Mudah-mudahan ada manfaat Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya. Oke. Atau nomor 3B. Siapa yang mau masuk 3B? Gak ada 3B ya? Oh, lewat ya. 3B-nya gak ada ya? 3A. 3A Pak, boleh Pak? Ya boleh. Oh, masuk Pak. Biasanya Pak Kapal. Biasanya Pak Kapal. Pak Laut. Menikmati tidak. Menikmati jarak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kusyanto, saya ngajar di SMP Negeri 3 Kajaret. Di sini saya memperhatikan mungkin ada beberapa. Karena 3 itu belum
punya apa? PIKI. Ya, punya tagihan wajibnya gitu. PD aja. Tapi saya punya rencana di depannya, karena saya sudah mulai buat video pelajaran. Saya ingin ekstra buat video, tapi masih sementara belum tentunya belum video pelajaran utuh. Nah, untuk rencana ke depan, insya Allah ingin melakukan video pelajaran, durasinya 30 menit, baik kan? Untuk mendapat 2 poin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini kan kalau di KPS seperti ini sudah ikut kemarin dari KP yang dulu itu program dari Bawatan dari Semarang. Hari ini kemudian ikut sudah sekali itu kemudian juga sering ikut di online belum bisa dengan link infonya. Dan mungkin untuk jika hari ini ya, kalau sudah hari ini tetap membantu saya juga, memotivasi saya juga untuk kedepannya untuk membuat perangkat. Oke, kan dalam baru hari ini tahu apa itu membuat kalian dan teman-teman. Oke, dari saya soal ini Bapak Ibu, maaf ya, biasanya teman-teman itu pada malas baca. Udah diberi buku 4, buku 5, kadang-kadang malas baca. Enak ngomongnya betakon. Praktis Bu. Iya, tapi kan hidup-hidup yang lain tidak tahu. Padahal sudah banyak yang baru. Contohnya tentang ini ya, jurnal. Jurnal itu harus ada lembaganya. Nggak boleh LSM. Nggak boleh asosiasi itu misalnya sekolahan saja nggak boleh, harus ada MGMP atau KKG. Kemudian yang nggak boleh lagi rumahan, yayasan pribadi itu loh nggak boleh, harus berafiliasi dengan lembaga yang kompeten. Misalnya ini ya, lembaga itu apa? Dinas Pendidikan. Tapi bukan sekolahan ya, perguruan tinggi, asosiasi profesi guru, PGRI boleh. Pihak swasta yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau dinas pendidikan atau asosiasi profesi. Tidak boleh diterbitkan oleh yayasan, LSM, perorangan tanpa kerjasama dengan institusi, lembaga pendidikan atau dinas pendidikan atau asosiasi profesi. Jurnal ilmiah juga tidak boleh diterbitkan hanya satu sekolah, tapi oleh MGMP atau KKG malah boleh. Oke, boleh Bu. Silakan MGMP nanti membuat untuk menampung karya temannya, tapi harus berbadan hukum. Berbeda. Didaftarkan di Kemenkumham. Kemenkumham. Kemenkumham ya wes. Sudah punya nggak Bu MGP? Apa MGP? Sudah punya. Apa? Ulul ilmi Bu, MGP PAI. Oke, tidak apa-apa, boleh. Sudah terbit 2 kali. Sekarang jurnal online. Terdaftar ya? Terdaftar SSM. Kalau biasanya saya kan bikin kerjanya bukan Sudah berapa Terus tahun? daftarannya gimana? Pak Bari itu kan Lewat ada di teman kenalan kok ininya Pak. ya. Siapa? SMA. Saya melihat kalau jurnal Ada channelnya online ke sana, akan catat dibuka aja. oleh yang menilai. Misalkan ibu taruhkan linknya ya, langsung Harus ke sana apa? cek oleh Iya, karena kan ISSN-nya itu kan harus lewat jalur mana gitu. Kan bisa Itu dicek ya. pengurus yang lama Begitu yang di uruskan online kan sudah. akan dicek. Maka Sampai sematkan biayanya sampai berapa? Biasanya alamatnya lupa ya yang udah lama benar. ya udah. Ya. 3 tahun yang lalu mungkin. Ini sering digunakan kadang-kadang Nggak banyak kok. webnya tidak bisa dibuka. Jangan MGN ya. Webnya jurnalnya tidak ada. Bahasa Indonesia. Ada itu. Entah sengaja gambling Bisa nanti saja dihubungkan atau dengan bagaimana nggak tahu, tapi Pak banyak Danang atau siapa ya? alamat webnya Pak itu Danang. tidak ada. Dan Ya. SMA Kembang Pak dulu. Terus, Pak. Kerangka jurnal ikuti di buku 4 sama persis.
bukti fisiknya kalau jurnal itu ya jurnalnya atau fotokopi. Kalau fotokopi harus ada pengesahan dari siapa Bapak Ibu? Kepala sekolah. Juga menunjukkan ada ISSN, tanggal terbit, susunan dewan redaksi dan editor diminta besarnya. Bila jurnal dinyatakan terakreditasi, harus disertai dengan keterangan akreditasinya tingkat nasional. Jika terbitnya online, harus di print out dan juga menunjukkan nomor ISSN. Bisa nggak jurnal diunduh? Bisa nggak? Bisa. Nah itu nanti juga akan di bukti fisiknya akan disertakan. Tapi alamat URL-nya pasti akan dicek oleh teman-teman nanti. Diklik. Ya. Nah. Bila artikel ilmiah sama atau sangat mirip, maka tidak dihitung salah satu saja. Surat jurnal yang baik ini ya Bapak Ibu. Memiliki ISSN, International Standard Serial Number. Kalau ISBN, buku. International Standard Book Number. Ya, diterbitkan dalam 1 tahun 4 kali maksimal. Kemudian mentaati publikasi ke halaman atau websitenya. Isi yang terkandung dalamnya adalah data dan informasi yang bersifat ilmiah. Ya, baik gagasan atau penelitian. Memiliki dewan redaksi yang lengkap. Setahun sekali gue repotnya. Bagian dari perguruan tinggi atau asosiasi profesi. Ada Setiap kendalanya di terbit makalah 9 yang masuk. sampai 15 artikel. Jarang ada yang mau masuk. Halo. Kami pernah kecolongan. Jurnalnya LPMP berisi 24 artikel Bapak Ibu. Kebetulan pas paparan guru-guru yang pas itu Bapak Ibu ya, yang orasi ilmiah, saya pas di situ dipanggil, Bu Pipin, ini bagaimana jurnal isinya 24? Biasanya berapa? 12? Katanya 12. Ini 24. Saya malu Bapak Ibu. Namanya ada Ibu Nerol ya, di sana teman-teman nggak terkendali karena banyak yang masuk. Niatnya cuma satu, Bu, pulang niatnya mengewangi guru-guru. Padahal dengan membantu tidak selalu hasilnya baik. Itu ya Bapak Ibu. Niatnya kan tulus, punya jurnal banyak, dimasukkan semuanya sampai 24 jurnal. Begitu diterbitkan ditolak. Namanya tadinya bantu malah jadi hilang semuanya. Tidak dinilai karena tidak lazim. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau punya jurnal dicek ya sekali terbit itu berapa? Bendera berapa? Dikasih tahu Pak, jangan lebih dari 15 ya. Kalau nanti sampai di tingkat pusat akan dicoret. Tapi daerah ini urusanku. Aku gini aja ya, orang-orang nggak tahu, tapi saya kan dibiasakan. Ini ya, 9 sampai 12 artikel saja dalam sekali terbit. Sekali terbit kan bisa 4 kali, ya. Kalau kami 1 tahun sekali. Betapa artikelnya demikian panjang. Harusnya diubah itu Bu aturannya. Yang ubah apa? Ditambah. Muatan. Ya nggak bisa. Untuk pengendali itu nggak mungkin Pak, orang membaca itu mesti segitu itu. Iya. Ya, ketebalannya juga standar. Itu standar nasionalnya begitu Pak, itu nasional malah Pak. Sudah diserahkan dengan kecermatan mata dan lainnya ada aturan-aturan yang di luar itu banyak sekali. Kenapa harus itu? Lebih dari itu orang bawa neles abot, tebel, malah sekarang tambah masih dibaca Pak. Tentang psikologinya juga ada waktu dijelasin itu. Gitu ya Pak ya. Kalau e-jurnal Bu? Sama. Mungkin ada bisa mitra besarnya ya. Nah, ini sudah. Nah, kemudian mengenai jurnal ya ini juga perlu tahu. Artikel penelitian yang ditulis harus disertakan laporan hasil penelitiannya. Ini Bapak Ibu. Artikel penelitian yang ditulis di jurnal harus disertakan hasil penelitiannya. Biar nyambung.
bahwa jurnal ini untuk PTK yang mana? Ya, kemungkinan kalau penerbitanya berbeda dengan jurnalnya, bisa dinilai logis, artinya terbit laporannya dulu, baru terbit jurnalnya. Ini yang logis. Yang nggak logis apa tadi? Jurnal dulu. PTK ditolak karena kedaluarsa, jurnalnya juga ditolak. Ini Pak yang di IKP ya. Kalau PTK-nya ditolak, berarti jurnalnya juga ditolak. Satu paket. PTK ditolak karena tidak asli, maka jurnalnya juga ditolak. PTK ditolak karena tidak lengkap lampirannya, jurnal tetap dinilai. Untuk kadaluarsa PTK itu 2 tahun atau berapa tahun? Tergantung Bapak tukang terakhirnya kapan. Kalau Bapak menggunakan 4 tahunan, berarti kalau sekarang mengajukan, terakhirnya kan bulan apa? Terakhir bulannya April, Oktober. Nah, lupa. Bapak misalnya Oktober, berarti mulai 1 November sampai berapa Bapak ngajukannya? Tahunan atau 4 tahunan? Ya, 4 tahunan berarti sebelum durasi itu. Durasi antara tadi apa Februari dulu ya, Agustus, November, terakhir Oktober ya. Oktober. Jadi November sampai 4 tahunan juga. Ini disebutkan surat kedaluarsa. Kalau 4 tahunan dia harus tahun itu, tahun berikutnya udah hangus. Tahu Bapak Ibu ya? Kalau PTK hangusnya ya setelah tahun itu hilang. Sesuai 4 tahunan atau 4 tahunan. Kalau saya senang yang tahunan karena kamu dibayar tunai. Tahu tersebut. Tapi kalau 4 tahun PKB-nya hanya dinilai 3 tahun, lainnya cukup, nggak cukup kan nggak bisa nututi. Nututi ya lama lagi dah, Bapak Ibu anggarannya sama. Mending kita selesaikan kita lebih dari usulan. Ya. Kemudian kalau pendidikan tidak ada kedaluarsanya. Misalkan kita belum ajukan masih dinilai pendidikan ya, yang kualifikasi S1, S2, S3, S2. Maksudnya pendidikan apa? Ijazah. Ya, jika artikel tidak sesuai tupoksi guru, maka jurnal juga ditolak, tidak dinilai. Ini rambu-rambunya. Kenapa tidak dinilai? Ya, ada pertanyaan nggak sampai saat ini? Ya, baik. Sudah? Nah, sekarang Bapak Ibu ketemu individu ya, tahun 2021 Bapak Ibu akan mengerjakan yang mana? Yang paling Bapak Ibu anggap mudah? Buku pedoman guru. Nanti tak kirimi ke Pak Setio, saya kirimi beberapa artikel contoh-contoh buku pedoman guru ya. Nanti kita di rumah, nggak bawa ini laptopnya, laptop apa nggak ngomong, tak kirimi ya. Sama yang karya inovasi ya. Pokoknya aku pengen Bapak Ibu besok naik pangkat, naik pangkat, lolos semuanya. Sempat 4D semua 4E ya. Ojo keset, ojo males, jangan menunda pekerjaan. Nah ini jangan sampai kehilangan idealisme. Maka Bapak Ibu, Masuk. siapa yang mau menyajikan lagi tadi? Mau cerita mau apa? Minta dikomentari dan tak komentari. Ada yang pagi tadi siapa? Siapa? Mana pilih? Maksudnya 4D itu? Kita Pak, mau buat apa sekarang? 4A Bu. Mau ke 4B. Oh, mau ke 4D, udah 4D. Oh iya. Bu, Ya? Mas ada. Sudah Bapak Ibu itu saja ya. Nanti kalau ada kesulitan, kalau mau tanya boleh. Nomor saya bisa dicatat itu. Ya.
Tapi nek telepon biasanya nek ada saya nggak jawab kalau nggak dari keluarga dan pimpinan. Kalau WA tak sambil. Sudah, Pak. Nomornya ada. Sudah ada di situ. Sudah ada di PPT-nya ya. Itu tidak apa-apa, dengan senang hati Bapak Ibu. Sepanjang saya bisa ya. Pokoknya saya ingin teman-teman saya besok ada perubahan. Ya boleh dalam zona nyaman. Malulah pada diri sendiri. Bayarannya larang. Bayarannya mengulang tok. Ingat, Bapak Ibu semuanya itu nanti berpulang kepada siapa? Pelayanan terbaik bagi peserta didik. Jadilah guru yang ditunggu muridnya. Aku diajak apa lagi ya? Aku mau pelajari pakai apa lagi ya? Yang ditunggu muridnya. Ojo, alah paling kepunya akad meneh, soal meneh. Akad tuh gawe dulu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Insya Allah nanti pulang malam atau besok pagi. Pak Setia tak kirimi. Bapak Ibu udah punya Pak Setia belum? Ini pun baru buat grup ini. Nah, sambil jalan, kamu ketok tulang. Dua sopo. Saya izinkan tak kirimi yang saya punya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Termasuk karya inovasi. Batasannya apa ya? Melengkapi dari buku 5. Buku 4 yang ada ya. G. Jadi kalau waktunya panjang, kita kasih contoh terus nggak bawa yang karena inovasi ya. Laporannya harus benar. Kenapa saksi tolak harus ada di situ. Kapan-kapan kalau ada waktu nanti tak cari ini yang contoh-contohnya ya. Contoh yang enggak, contoh yang benar saya nggak punya. Punyanya contoh yang salah. Kenapa? Untuk latihan. Soalnya biasanya sukanya TM top. Amati, tiru dan modifikasi. Iso karya orisinil inovasi. Itu ya. Oke. Terus breaknya nggak usah break sore dulu, langsung pulang aja ya ini ya. Kampung. Ada manfaatnya nggak ketemu kita hari ini? Nanti banyaknya sambil baca. Orang di foto sih. Saya tak hanya kebutuhan Bapak Ibu tuh, artinya kan 21 itu. Tapi kan bahasanya 3. Misalnya Bapak Ibu baca sendiri. Ya. Semangat ya teman-teman. Baik, cukup. Ya wes, rampung. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan forum ini menjadi awal. Sekarang lebih maju, lebih hebat lagi. Kita akan guru-guru hebat seperti Bapak dan Ibu. Ya, pensiunnya masih pada lama. Jangan berhenti untuk berinovasi. Malulah pada negara. Karena negara sudah sayang sama Bapak Ibu, maka mari Bapak Ibu berkarya untuk anak didik kita menjadi lebih hebat lagi. Gitu ya? Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.